Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan laporan observasi tentang ekosistem sawah yang beranggotakan saya Imam Farja Rais, lalu Rina Akbar Bantani, Rini Ayani, Siti Suhalia, dan Sulastri. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Ekosistem sawah merupakan ekosistem yang mencirikan ekosistem pertanian sederhana dan monokultur berdasarkan atas komunitas tanaman dan pemilihan vegetasinya. Selain itu, ekosistem yang berada di sawah bukanlah ekosistem alami, akan tetapi sudah berubah sehingga akan sangat rentan terjadi ledakan suatu populasi di daerah tersebut. Hal inilah yang menjadikan daerah pertanian dan perkebunan sering terjadi serangan hama. Oleh karena itu, ledakan hama merupakan ciri setiap pertanian monokultur. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana interaksi yang terjadi pada ekosistem sawah? Yang kedua, apakah ada interaksi atau hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik pada ekosistem sawah? Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, ada interaksi yang terjadi pada ekosistem sawah yaitu interaksi komponen biotik dan abiotik. Yang kedua, ada hubungannya dari komponen biotik dan abiotik di ekosistem sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Bantani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 2. Bab 2 itu metodologi penelitian. Dalam penyusunan laporan ini, kami menggunakan metode library research atau studi keperpustakaan. Library research merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisi-kisi sejarah, dan lain-lain. Studi perpustakaan adalah kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, menurut Sugiono 2012. Selanjutnya bab 3, pengujian hipotesis. Di pembahasan kali ini, komponen ekosistem sawah. A. Komponen biotik ekosistem. Komponen abiotik ekosistem sawah. Menurut Elvis, unsur-unsur ekosistem terdiri dari unsur komponen abiotik yang terdiri dari habitat seperti tanah, air, udara, materi organik, dan anorganik, hasil komposisi makhluk hidup termasuk cahaya matahari dan iklim. Di sini ada tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Tanah memiliki sifat tekstur dan gangguan material tertentu. Tanah yang subur sangat diperlukan oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada tanah yang subur, menurut Arilina 2007. Di sini ada air. Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Jadi sumber air di sini tuh sangat mempengaruhi sekali dalam kehidupan. Jika tidak ada air, mungkin kehidupan pun tidak ada. Jadi air ini salah satu sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Yang ketiga ada udara.
Udara terdiri dari berbagai macam gas yaitu nitrogen 78,09%, oksigen 20,93%, karbon dioksida 0,03%, dan gas-gas lain. Komponen abiotik selanjutnya itu ada cahaya matahari. Cahaya matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu lingkungan. Cahaya matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada iklim. Iklim merupakan rata cuaca pada jangka panjang, minimal per musim atau per periode atau per tahun, dan seterusnya. Sedangkan cuaca adalah kondisi iklim pada suatu waktu berjangka pendek. Misalnya harian, mingguan, bulanan, dan maksimal semusim atau seperiode. Selanjutnya ada komponen biotik ekosistem sawah. Menurut Elvis 2010, komponen biotik ialah faktor yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik ada antara lain ada produsen. Produsen merupakan organisme yang mampu membentuk makanannya sendiri dari zat-zat organik melalui proses fotosintesa dan klorofil. Organisme ini disebut autotrof karena mampu membentuk makanannya sendiri, juga menyediakan makhluk hidup lainnya. Contohnya tumbuhan hijau seperti padi. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah sekelompok makhluk hidup yang memakan produsen dan hewan lainnya. Kelompok ini tidak mampu membuat makanannya sendiri dari bahan anorganik. Karena itu, ia sangat tergantung pada organisme produsen. Organisme konsumen disebut heterotrof. Pada konsumen juga terdapat tingkatan lagi. Hewan yang memakan organisme produsen disebut konsumen primer. Jenisnya terdiri dari herbivora dalam struktur tropik, menduduki tingkat trofik kedua. Konsumen yang memakan herbivora disebut konsumen sekunder dan terdiri dari hewan-hewan karnivora atau omnivora. Konsumen trofik ini berada pada tingkat tropik ketiga. Contohnya itu ada beruang, belalang, siput, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati menjadi zat-zat anorganik. Zat ini tersimpan dalam tanah dan dimanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanannya. Organisme pengurai ini adalah bakteri dan jamur. Yang selanjutnya ada jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Rantai makanan sendiri yaitu pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan. Para ilmuwan ekologi mengenal 3 macam rantai pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprofit yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada rantai pemangsa. Rantai pemangsa yaitu landasan utamanya adalah tumbuhan hijau sebagai produsen. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen satu, dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen kedua, dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen ketiga. Yang kedua ada rantai parasit. Rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Contohnya yaitu organisme parasit antara lain cacing, bakteri, dan benalu. Yang ketiga ada rantai saprofit. Rantai saprofit ini dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai, misalnya jamur dan bakteri. Rantai-rantai di atas tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Sulastri. Yang selanjutnya itu adalah interaksi dalam ekosistem sawah. Nah, di dalam ekosistem sawah itu terdapat unsur biotik dan abiotik. Nah, bentuk dari interaksinya itu yaitu
antara padi dengan cahaya, yang dimana padi adalah termasuk unsur biotik dan cahaya air dan udara adalah termasuk komponen abiotik. Yang selanjutnya itu ada netral, antara belalang dan cacing, laba-laba dan cacing. Kenapa disebut netral? Karena tidak ada yang saling mempengaruhi. Selanjutnya ada predasi antara laba-laba dengan belalang, ada herbivori antara belalang dengan padi. Yang selanjutnya itu ada interaksi kompetisi, simbiosis kompetisi, yaitu rumput liar dan padi. Kenapa disebut dengan kompetisi? Karena rumput liar dengan padi bersaing merebutkan air dan unsur hara di dalam tanah. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme antara laba-laba dengan padi, di mana laba-laba yang diuntungkan. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, yaitu padi dengan keong racun. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme antara padi dengan genjer. Kenapa disebut dengan mutualisme? Karena genjer dapat mengurangi bahaya logam berat bagi lingkungan yang terlarut di sawah. Baik, sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesimpulannya yaitu ekosistem sawah merupakan suatu ekosistem berupa lahan pertanian dengan permukaan tanah yang rata dan terdapat pematang sebagai pembatas. Sawah termasuk dalam ekosistem buatan karena sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sawah terdapat komponen biotik, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Dan sedangkan komponen abiotiknya, yaitu air, tanah, udara, suhu, iklim, dan lain-lain. Dan di ekosistem sawah terdapat beberapa interaksi, yaitu interaksi biotik dan abiotik, netral, predasi, kompetisi, herbivori, simbiosis komensalisme, parasitisme, dan simbiosis mutualisme. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.